Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-dirati wa janna syadda salihin janakatul muqarrabin. Husnul mu'allif hadal kitab Sahna wa Dimaski sunnatuna sunnah. Husnul abana wa ummatina jadina sanna syamma syaikhina. Husnulillah mahadina al-asqiya malam. Ta'ala miti wa asati wa ali baitim lillahi ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 189. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim an Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu an qala amaroni perintah ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a. Ini wiridan, masih melanjutkan wiridan ba'da salat. Salah satu yang diperintahkan Nabi setiap habis salat wiridan ini. An aqra yang maca sapa ingsun bi muawwidataini kelawan baca muawwidataini apa? Falak binas. Habis salat salah satu yang pesanin Nabi membaca surat Falak binas. Qul ahad, terus apa lagi? Falak dan Anas. Dubura kulli salatin setiap selesai salat. Wa fi riwayati Abi Dawud bil muawwidzati. Payam bagi karena itu hendaknya ayat Qur'an yang maca sapa men qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ini pesanan Nabi. Kalau menurut catatan di bawah, kalau Ibnu Hajar al-Haytami fi Syarhil Miskat, wa min sama lama sukhira. Nabi itu pernah suatu hari disihir oleh orang. Kayak kita biasanya sering toh wong dakwah kemudian diganggu orang. Nabi itu pernah wa min sama lama sukhira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makasa mashuron sanatan. Nabi pernah kena sihir, artinya diganggu orang sampai beberapa lama. Kemudian turun malaikat ngajarkan untuk menjaga diri dari sihir dengan membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bacaan yang luar biasa untuk menolak sihir kalau dibaca setiap habis sholat. Sehingga kalau nanti nikah biasanya kemudian nempati rumah baru, kadang ada toh yang ganggu dari kelompok. Kalau enggak jin, yo kadang orang yang sirik, yang enggak suka ngasih apa. Kadang dagangan aja saingan toh. Pernah ada famili yang cerita, dagangan laris diganggu wong. Bukan hanya dagangan, kadang hanya usaha kecil aja, tapi karena lebih laris daripada yang lain, saya nggak seneng akeh, akhirnya dikirim opo. Nah, kalau Kanjeng Nabi ngajarkan kita, biasakan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Insyaallah akan terjaga. Wa rawaina bi isnad sahih fi Sunan Abi Dawud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhoda ngambil biyadihi kelan tangane Mu'ad. Suatu ketika Nabi itu megang tangannya Mu'ad. Kemudian Nabi ngendika gini, ya Mu'ad, wallahi demi Allah ini sedene ingsun iku uhibbuka. Mu'ad, saya itu suka banget loh sama kamu. Kemudian Nabi ngatakan usika, wasiat sapa ingsun ka ing sira ya Mu'ad, la tada'anna, jangan ninggal sapa sira fi duburi kulli salatin ing setiap akhir salat donga ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang diajarkan Nabi setelah salat. Biasanya kalau di pondok dulu kita baca ini bareng-bareng setelah doa. Setelah doa Fatihah, kemudian baca bareng Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Warawena fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qada nalikane wis selesai as-salatahu ing salate Nabi masaha mongko ngusap sapa Nabi jab'atahu ing apa sini tuh batuk itu bahasa Indonesia nih dahi. Nah, Nabi itu kalau habis sholat biasanya begini ngusap wajahnya. Setelah saya sholat, assalamualaikum, terus beliau ngusap wajah. Masaha jabhadahu ing dahine Nabi biyadihi kelan tangane Nabi al-yumna. Selesai sholat kemudian ngusap wajahnya dengan tangan kanan. Sumakola sambil berdoa. Ngusap wajahnya dengan berdoa, asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim, Allahumma idhab ani al-hamma wal hazan. Itu doa yang dibaca setelah selesai sholat sambil ngucap wajah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Allahumma ya Allah, idhab mugi menghilangkan sepetuan ani saking ingsun alhamma ing sedih. Wal hazan lan tegese sedih. Jadi semoga kita dihilangkan kesedihannya, enggak galau. Nah, doanya itu. Kemarin ditanyakan doa apa macam-macam ada, cuma pas lupa. Nah, kalau ini doa menghilangkan kesedihan, dibaca setiap habis sholat sambil mengusap wajah. Allahumma idhab anil hamma wal hazana. Ya Allah, semoga kamu hilangkan, semoga mohon dihilangkan kesedihan dan kegalauan. Warawaina an Abi Umamah radhiyallahu an qala madanautu tidak dekat sapa ingsun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin yang dalam setiap akhir salat wala tatawuin dan salat sunnah ila samituhu kecuali mendengar sapa ingsun ing Nabi tak yakulu. Kata Umamah, Abi Umamah ngendikane begini, saya itu memang kalau jamaah enggak begitu dekat dengan Nabi. Tapi saya mesti setiap habis jamaah itu mendengar Nabi doa ini. Berarti dungane rada banter. Dungane Nabi begini, Allahumma in asyani wajburni wahdini li salihil a'malil wal akhlaqi. Innahu la yahdi li sahibiha wa la yasrifu sayiatiha ila anta. Ini doa yang dibaca Nabi setelah sholat juga. Allahumma ya Allah, in asni mugi menghidupkan sepetuane ingsun, wa juburni lan membimbing, mengoreksi juburni. Kalau kita salah itu kemudian oleh Allah dibenarkan. Wahdini lan mugi ngasih petunjuk sepetuane ingsun, li sahli amali untuk melakukan perbuatan yang soleh, wal akhlaki lan akhlak yang baik. Innahu dunia kelakuan iku layahdi, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk li sahibiha, li salihiha maring berbuat amal yang baik, wala yasrifu lan tidak ada yang bisa menghindarkan sayiatiha ing buruknya amal ila anta. Wa rawaina fihi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallam iku idza farada nalikane wis selesai min salatihi saking salate Nabi. Kata Sa'id Al-Khudri, Nabi itu setiap selesai salat hanya kemudian ada catatan la adri, tidak ngerti sapa ingsun qabla ayu salima, sebelum salam au ba'da ayu salima. Cuma saya lupa Nabi itu habis salat itu sudah salam atau belum. Tapi yang jelas beliau baca doa ini. Subhana rabbaka Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan biasa dibaca akhir doa toh. Berarti kita udah ngikuti pada satu ini. Kayaknya enggak pernah kita baca yang ini. Yang Allahumma in asni wajburni wahdini li salihi hakmali kayak jarang banget. Bukan jarang banget, kayaknya juga kita baru tahu. Lain Nabi membaca doa itu. Kita lanjutkan. Warawaina an Anasin radhiyallahu an kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu idzan sarafa
nalikane wis selesai sapa nabi minas salati saking salat. Nalikane habis salat ada doa lain yang juga dibaca nabi. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayami yauma alqaka. Kayaknya ada di doa Khatmil Quran yang terbitan Saudi. Salah satunya kayak ini ya. Allahumma ya Allah, ini kalau doa ini biasanya dibaca, kalau menurut hadis Anas ini dibaca oleh Nabi setelah setiap habis sholat. Allahumma ya Allah ij'al, mugi menjadikan sapa Tuhan khaira umuri ing sebaik-baik umurku akhirahu ing akhire. Maksudnya kita minta husnul khotimah. Semoga akhir hidup kita itu adalah hidup yang paling baik. Kalau saiki urung baik, muga-muga terakhir nanti kita menjelang wafat itu adalah umur yang paling baik untuk kita. Wa khaira amali, lan sebaik-baik amal khawatimahu ing akhirnya. Begitu juga kita mohon agar semakin tua kita itu semakin baik amal kita. Waj'al, lan menjadikan sapa Tuhan khaira ayami, sebaik-baik hariku iku yaumi alqaka, adalah hari ketemu Allah. Kita mohon agar kematian, andaikan nanti suatu ketika kita mati, maka kita ingin kematian itu adalah kematian yang terbaik. Jadi semuanya terbaik. Umur sepuh kita, sepuh yang baik, amal kita, amal yang terbaik, dan kematian adalah kematian yang terbaik. Kayaknya nggak ada yang lebih baik dari itu. Warawaina fihi an Abi Bakar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini dari Abu Bakar. Abu Bakar juga mendengar Nabi membaca doa ini, yaqulu fi duburi salati, ing dalem akhire salat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Dibaca setelah salat. Ini akeh banget doane Kanjeng Nabi ini. Kalau kita ngikuti kabeh luar biasa. Kita bisa lebih khusyuk dan tenang salatnya, enggak kesusuk. Allahumma ya Allah, ini sedene ingsun iku a'udzubika. Mohon perlindungan sapa ingsun tuwa bika kan Tuhan minal kufri, saking kekufuran, wal fakri, lan kefakiran, wa adzabil qabri, lan siksa kubur. Kita mohon pada Allah agar dijaga dari kufur, dari fakir, dari siksa kubur. Warawaina fi isnadin dhaif an Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini idza salahadukum, nalikane, kalau hadis yang lain idza da'a, bukan idza shalah. Jadi maksudnya salah itu berdoa. Idza shalah nalikane ndonga sapa ahadukum, salah sijine sira kabeh, ini etika berdoa. Kalau kita ndonga, ya apa carane ndonga? Fal yabda, mongko memulaono sapa sira, memulai bitahmidillahi taala dengan memuji mari Allah. Jadi ndonga dimulai alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amaka hamdika ya rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Setelah maca alhamdulillah wa sanaya alaihi summa yusalli, kemudian selawat. Jadi kalau ndonga jangan lupa selawat. Maca alhamdulillah kemudian selawat. Kalau kita yang sering saya sampaikan biasanya di kita khatmil Quran, di doa khatmil Quran itu kan langsung toh apa biasanya sadaqallahu rasulullah dan seterusnya. Maka sebelum baca khatmil Quran, doa Quran, kita nambahi sendiri dengan maca alhamdulillah dan selawat. Nabi mengajarkan itu. Kalau kita berdoa, caranya adalah maca tahmid, maca alhamdulillah, kemudian summa yusalli, kemudian maca selawat ala Nabi. Setelah itu sumayat'u, kemudian donga bima kelan barang sa'a. Setelah itu kemudian doalah, minta apapun ya sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu doa-doa habis salat. Kita seterusnya babul hissi, bab tentang mendorong ala zikrillah ta'ala, yang atasnya zikir pada Allah ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Ini zikir setelah salat subuh. Jadi salat subuh itu, setelah salat subuh enggak turu, tapi zikir. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Yolai turu nantilah menjelang duhur. I'lam anna asrafa uqati zikri,
saat temene waktu paling mulia untuk zikir finnahari dalam waktu siang. Kalau malam, masih ingat kemarin, waktu zikir malam yang paling baik adalah sepertiga terakhir malam, berarti menjelang subuh, jam 2 sampai subuh. Nah, waktu siang, zikir yang paling baik adalah adzikru ba'da sholati subhi, yaitu zikir setelah sholat subuh. Nabi ngendikane gini, rawaina an Anasin radhiyallahu an fi kitab Tirmidzi wa ghairihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong salat kang salat sapa man al fajr ing salat subuh fi jamaatin. Jadi siapa yang salat subuh dengan jamaah summa qa'ada, kemudian duduk setelah subuh, enggak langsung pulang tapi lungguh dhisik, yazkuru halih zikir sapa man Allah ing Allah sampai kapan? Hatta tatlu'a, sehingga terbit apa syamsu matahari. Kayak kita ngaji berarti kurang siang ya kemarin ini. Kita selesai ngaji itu sudah terbit belum matahari? Belum? Berarti kurang siang sampai terbit. Terbit itu jam berapa toh? Jam 6? Jam 6 berarti kita kurang ngajinya sampai terbit. Kanjeng ngendikane siapa yang sholat subuh kemudian dzikir pada Allah sampai terbit matahari. Setelah sampai terbit summa sholat, kemudian sholat rakaat ini 2 rakaat. Ini yang disebut ini sholat isyraq. Di catatan bawah dikatakan begini. Qala Ibnu Hajar fi Sarhil Miskat yang dalam kitab Sarah Mir'at. Summa ba'da tulu'iha, setelah, jadi kita nunggu di masjid setelah subuh zikir itu bisa wiridan, bisa juga ngaji kayak kita itu termasuk zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kemudian sholat, namanya sholat isyraq. Usolli sunatal isyraqi rakaat ini. Jadi sholat isyraq itu bukan sholat duha ya. Sholat isyraq itu waktunya hanya setelah matahari terbit, bukan barengi matahari terbit, enggak. Kalau matahari terbit enggak boleh sholat. Tapi setelah, kalau di sini dikatakan ba'da tulu'iha, setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, sebelum sholat duha, maka ada sholat isyraq, 2 rakaat. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh, kemudian zikir sampai matahari terbit, setelah itu sholat 2 rakaat, sholat isyraq, karena mongko ono apa sholat isyraq tadi, lau kediman iku kaajri hajatin, koyok pahalane orang haji, wa umrotin lan umroh. Kalau kita belum bisa haji dan umroh, paling enggak pahalane haji dan umroh itu bisa dicapai dengan wiridan. Jamaah subuh, wiridan sampai siang, sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Sholat isyraq itu enggak sampai siang, hanya pagi setelah terbit. Nah, kalau sudah selesai isyraq, baru sholat duha. Sholat duha kan Anda paham, mulai terbitnya matahari kira-kira berapa? 10 derajat ya, sampai duhur. Jadi jam 11 masih boleh duhaan. Yang penting belum waktu duhur, itu boleh duha. Nah, sholat isyraq itu pagi saja, udah siang udah nggak ada isyraq. Karena sholat isyraq itu sholat pagi. Jadi setelah subuh, setelah terbit matahari, awal terbit itu, setelah terbit tentunya, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Kata Nabi, siapa yang melakukan itu pahalanya podo karo pahalanya haji dan umroh. Tamatin secara sempurna. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Dzarrin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong kala kang ngucap sapa man fi duburi salati subhi, setelah salat subuh, wa wa halitaiman iku sanin rijlaini, hale duduk di atas kedua kakinya, maksudnya yo kita belum pergi. Habis salat subuh gak langsung metu tapi masih duduk setelah salat. Qabla ayatakalama, bahkan sebelum berbicara.
maca ini kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa ini masuk dalam wiridan kita toh. Nah, berapa kali maca itu? Cuma lah kita macanya ping pisan atau ping pindho. Ini Nabi bacanya asra maratin 10 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca itu 10 kali, kutiba, mongko bahkan dicatat lau kediman apa asru hasanatin 10 kebaikan. Wa muhya lan dihapus anu saking man apa asru sayiatin 10 keburukan. Wa rufi'a lan diangkat lau kediman apa asru darajatin 10 derajat. Wa kana yaumu lan ana apa yaumahu ing dalem dinane man dalika, siapa yang membaca tadi insyaallah hari itu fi khirzin, dia akan terjaga mingkuli makruhin, dari sesuatu yang dia tidak suka. Insyaallah dia akan dijaga oleh Allah dari segala sesuatu yang tidak baik. Wa khurisa lan dijogo minasyaitoni, saking setan. Walam yutba lan tidak akan diikuti bidzanbin, dia insyaallah akan terjaga dari dosa. Ayut rikahu yang tanamhu ing man fi dzalika yaumi, ing dalem hari itu ila syirka, kecuali syirik billahi kelan Allah taala. Insyaallah dia akan terjaga dari dosa kecuali kalau dia nekat berbuat syirik. Rawaina fi sunan Abi Dawud an Muslim al Haris as-sahabi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sedene kanjeng Nabi ku asaru, luwih seneng ilahi. Faqala, katanya Nabi kepada siapa ini? At-Tamim as-Sahabi radhiyallahu an, ketika itu beliau ini idza insarafta, pesanin Nabi pada Muslim Ibnu Haris, salah seorang sahabat. Nabi pesannya gini, idza insarafta, nalikane wis selesai sapa sira ba'da salatil maghribi, setelah salat maghrib maca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca berapa kali? Amaratin, 7 kali. Fa innaka mongko sak temene sira iku idza qulta nalikane ngucap sapa sira zalika, kata Nabi, kalau kita maca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, itu dibaca habis maghrib, setelah salat maghrib. Idza sumamutta, kemudian mati, setelah wiridan itu ternyata mati, filailatika ing dalam malam harinya, kutiba mongko dicatat laka kedhi sira apa jiwarun, keterjagaan minha saking neraka. Insyaallah kalau kita baca ini Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kalau malam itu kita meninggal, insyaallah kita dijaga dari neraka. Fa idza shalaita, kemudian lamun kita salat as-subah ing subuh, wakul kadzalika, setelah salat subuh baca juga, misalnya baca tadi Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kemudian mungkin kemudian siangnya kita meninggal, fa innaka idza mitta, nalikane mati sapa sira fi yaumika ing dalam hari itu, kutibalahu jiwarun, terjaga minan nar. Insyaallah kita akan terjaga dari neraka. Rawaina fi musnad Imam Ahmad wa Sunan Ibnu Majah kitabun Ibnu Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu an qala, kana ana sapa Rasulullah iku idza shalla, nalikane salat sapa kanjeng Nabi as-subha. Ini doa yang dibaca Nabi setelah habis subuh. Ini doa-doa habis subuh aja loh. Kalau yang sebelumnya tadi doa-doa setelah habis salat. Ini khusus subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Kayaknya kita biasa doa itu. Allahumma ya Allah, ini sedene ingsun iku as'aluka, minta sapa ingsun ilman nafi'a, ing ilmu yang manfaat. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Nah, ini kalau minta sugih, pinter, dan rajin. Itu mungkin doanya begitu. Pengen pinter, pengen ilmu dan manfaat, amalnya baik, rizkinya lancar, kita bisa doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Nabi biasa membaca ini sehabis salat subuh.
Wa rawaina fihi an Suhaib radhiyallahu anna Rasulullah SAW kana yuhariku apa namanya yuhariku itu? Ngubah-ngubah, bergerak safatahi yang kedua bibir Nabi. Kata Suhail, Nabi itu setiap habis sholat, ba'da sholati subuh, itu biasanya mulutnya kelihatan gerak-gerak. Cuma saya nggak dengar. Nabi itu ndonga apa? Yang jelas setiap subuh, itu biasanya beliau mulutnya gerak-gerak. Bisyai'in. Fakultu, karena itu satu ketika saya nanya ke Nabi, ya Rasul, ma hadzal ladzi taqul? Kanjeng Nabi jenengan kok mulutnya setiap habis sholat subuh gerak-gerak, itu maca apa? Nah, Nabi kemudian mengatakan, qala dawuh sapa Nabi, yang dibaca Nabi itu ini, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ini malah kita nggak pernah pakai. Allahumma ya Allah bika kelantuan uhawilu, berupaya sapa ingsun. Wa bika lan kelantuan usawilu, menolak sapa ingsun. Wa bika lan kelantuan uqatilu, merangi sapa ingsun. Artinya apapun yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisu bi makna madzakatu kasiron. Banyak hadis tentang ini. Wa sayati fil babil ati, insyaallah nanti akan secara lebih detail akan disampaikan di bab belakang, yaitu bab tentang azkaru fi awalin nahar. Insyaallah nanti ada di bab belakang secara detail. Hadis terakhir, rawaina an Abi Muhammad Al-Baghawi fi syarhil sunnah, in dalam kitab Syarhis Sunnah. Qala Al-Qamah ibnu Qais, balagona, sampai pada kita ada informasi begini di dalam hadis. Anal ardo, sak temene bumi iku taiju. Taiju itu apa? Mengeluh. Mengeluh laporan ilallah maring Allah Ta'ala min naumatil alimi, saking turune santri ba'da sholati subhi. Setelah sholat subuh, lah enek santri kok mari subuh turu, iku bumi itu protes nang pangeran. Ya Allah, niku lho kan neng Alaskia itu loh. Coba loh. Sampai ternyata wis dikeluhkan sejak lama oleh bumi. Min naumatil alimi, saking turune orang alim. Berarti kan santri toh. Enek kok santri kok turu habis subuh, itu tanah yang di tempat dia tidur itu ngeluh pada pangeran. Ya Allah, kula niki jane nang kene kok cuma kayak turu mari subuh. Kenapa nggak boleh tidur habis subuh? Karena itu yang terbaik untuk ibadah dan untuk aktivitas. Sehingga hendaknya habis subuh itu tidak tidur. Nantilah terpaksa tidur, nantilah menjelang zuhur. Tidur siang, bukan habis subuh. Nah, kalau di sini dikatakan anal ardo ta'iju ilallah min naumatil alimi ba'da sholati subhi. Redaksinya jelas banget. Tanah tempat kita tidur, turu subuh, maka akan protes pada pangeran. Kok nelongso banget wayahe wong aktivitas kita tidur. Oke lah, semoga kita bisa tidak tidur habis subuh. Tidur nanti lah siang. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Itu yang kemarin yang itu tentang tasawuf. Lebih baik atau lebih utama mana kita berdoa pas tasawuf akhir atau di sujud terakhir? Kalau kita tempat doa yang paling baik mana, antara sujud atau tasahud? Kalau menurut hadis ini yang kemarin kita kaji, itu doanya pas tasahud. Sehingga kemarin kan masih tahu disampaikan, kalau Anda jamaah, kita jamaah, kemudian imamnya salam, maka makmum boleh tetap tasahud sambil berdoa sampai kita puas doanya. Jadi imam wis wiridan gak apa-apa, Anda masih sholat terus. Tapi jangan lupa, moro-moro gak salam. Karena wis asik ini liyane kok bar kabeh moro-moro ini enggak. Tapi sebetulnya di dalam hadis yang lain kita boleh, kan kemarin masih ingat tempat
doa yang paling baik itu ada dua. Nabi mengatakan salah satunya adalah ketika sujud. Karena kenapa sujud itu untuk doa? Karena itu tempat yang paling dekat dengan Allah. Itu ada hadisnya. Tapi ada juga hadisnya, Nabi itu mengajar kita bahwa pada tasahud itu untuk banyak berdoa. Kayaknya Anda bisa pilih lah. Kira-kira yang paling enak Anda doanya kapan? Pas sujud atau pas tasahud? Itu terserah aja lah. Karena doa pas tasahud itu juga ada hadisnya. Doa pas sujud itu juga ada hadisnya. Terserah kita mau pilih yang nyaman. Kadang-kadang ada toh, pas sujud nggak bisa Ustaz, karena saya pilek. Beler lah pas doa sambil sujud. Yo sambil duduk juga boleh. Artinya ada, itu sama-sama ada dasar hadisnya. Kalau yang tasahud itu hadisnya fi'li. Nabi mengajarkan itu dan melakukan itu, ngasih contoh. Kalau yang sujud, hadisnya kauli. Jadi ucapan. Podemik mas kawin itulah. Kalau kita ngasih mas kawin murah, itu hadisnya kauli. Kalau mas kawin mahal, hadisnya fi'li. Jadi sama-sama ada hadisnya, hanya beda hadis bentuknya. Doa tadi yang sujud, hadisnya kauli, ucap dawi Nabi. Tapi kalau yang doa di tasahud itu yang dicontohkan Nabi. Terserah kita mau menggunakan yang mana. Ketika sujud atau ketika tasawuf itu dilisankan atau dibatin? Doanya diucapkan toh. Doa itu kan talafut, diucapkan, bukan dibatin. Gue lali lah dibatin. Kita sholat kok enggak. Doanya talafudan, disampaikan secara dilafadzkan. Apakah ketika misalkan kita puasa terus kita mimpi basah pas puasa itu diteruskan? Kalau puasa kemudian mimpi basah, batal nggak puasanya? Enggak. Puasanya nggak batal, tapi tetap mandi. Bukan kok, oh kan ini urusannya wong ngimpi. Enggak, tetap mandi karena jelas, tapi dia nggak batal karena di luar kendali dia. Yang nggak boleh adalah kalau Anda puasa melakukan hubungan seks dengan suami istri. Itu kalau Ramadan kena denda. Dendanya apa? Dendanya apa? Loh, Anda yang mau nikah kan harus tahu. Kalau Anda nikah biasanya nganten anyar. Nikahnya Rejeb. Poso kan nganten anyar. Itu godanya katanya yang nganten anyar, godanya besar. Sehingga sampai ada tuh cerita teman, Ustaz kalau saya tuh pas puasanya nikahnya menjelang puasa, pas puasa Ramadan karena masih nganten anyar. Kalau siang tidurnya dewe-dewe. Istrinya di kamar dikunci dari dalam. Yang suaminya disuruh tidur di luar. Karena nggak mudah jaga nafsunya. Kalau Ramadan nggak boleh melakukan hubungan seks suami istri siang hari. Kalau sampai terjadi, maka dendanya 1 puasa 2 bulan berturut-turut. Poso hak ulane bulet, apa maneh 2 wulan. Kalau enggak ngasih makan orang 60 orang fakir. Jadi golek wong tonggone wong swidak dikasih makan. Kalau enggak merdekakan budak. Budak wis gak ono. Sing enek kemungkinan cuma 2. Ngasih sedekah kepada kaum miskin 60 orang dan puasa 2 bulan. Kalau puasa siang hari nggak boleh. Tapi kalau hanya mimpi, maksudnya bukan real, mimpi, maka puasanya tetap terus jalan. Tapi tetap harus mandi, karena jelas keluar. Oke. Benarkah Islam itu agama yang ilmiah atau agama yang saintifik? Maksudnya apa? Kalau dikaji secara, maksudnya begini, kalau yang dimaksudkan apakah Islam, ajaran Islam bisa dikaji secara akademik dan saintifik, iya.
Jadi sebetulnya kan Islam itu bukan hanya doktrin, bahwa ada aspek yang doktrin itu ya, tetapi dikaji secara saintifik juga bisa. Itu saya kira banyak tuh bukunya, kajian-kajian saintifik Islam. Saya kira kita bisa baca banyak buku yang telah menjelaskan itu. Oke lah, kayaknya sudah isyraq. Yang mau sholat isyraq silahkan. Kurang dikit mungkin. Nanti setelah itu duhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tanah Rabbi wa'alim